Kita mau saat teduh dimulai. Amin. Oke, kita mau ketahui pujian pada pagi hari ini. Kita mau ketahui pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan menyertai kami di pagi hari ini dan kami boleh beribadah di pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita Tuhan hadir di hati kami agar kami dapat sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya guys, kita makin semangat lagi. Kita mengangkat lagu pujian yang menyatakan Tuhan Yesus baik. Oke, adik-adik boleh lagu dulu ya. Pasukan Kristus siap. Adik-adik boleh tepuk tangan ya. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru kabarmu
K-A-S-I-H. Oke, adik-adik bisa bangkit berdiri, kita mau nyanyi dengan gerakannya. Musik. Shalom adik-adik, pengumuman kita pada tanggal 14 Juni 2020 yang pertama adalah kami ucapkan ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 8 Juni sampai tanggal 14 Juni. Dan ayat emasnya diambil dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Isinya, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu pengumuman yang kedua yaitu ayat hafalan. Diambil dari Lukas 12 ayat 15. Sekali lagi adik-adik, Lukas 12 ayat 15. Isinya, kata-katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Jadi itulah ayat hafalan untuk minggu ini adik-adik, Lukas 12 ayat 15. Lalu yang terakhir, pengumuman yang terakhir, yaitu bagi adik-adik yang perlu nilai agama bisa minta ke Kakak Santa atau ke Kak Frisda ya. Sekian pengumuman minggu ini, terima kasih. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Kakak Frisda. Dan jangan lupa nanti adik-adik videonya dikirim ya adik-adik. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagi pujian Yesus domba Allah. Engkaulah
Memuji nama Tuhan kan? Sekarang bagaimana? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pastinya. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Doa akan Kak Desi pimpin. Semua lipat tangan, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih memberkati kami sampai dengan saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik yang sudah siap Alkitabnya, boleh diangkat dulu. Coba kakak mau lihat, ada Alkitabnya kan? Oke, sekarang firman hari ini diambil dari Injil Lukas. Coba kakak tanya, Injil Lukas di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru. Kita buka Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 13 sampai dengan 21. Kakak ulang sekali lagi. Injil Lukas 12 ayat yang ke-13 sampai dengan 21. Kita akan baca secara responsoria. Kakak baca ayat yang genap. Kakak baca ayat yang ganjil. Adik-adik baca ayat yang genap. Siap ya? Kita mau baca secara bergantian. Injil Lukas 12 ayat 13. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Kita bersama-sama. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Oke, adik-adik, kakak bawa sesuatu nih. Adik-adik tahu ini apa? Tahu? Tahu ya? Ini uang. Mau? Pastinya. Kalau misalkan ada saudaranya datang, terus kakak kamu atau adik kamu dikasih tiga nih. Sementara kamu cuma dikasih satu, mau nggak? Mau nggak? Enggak pastinya ya. Kakak juga kalau ditanya nggak mau. Terus adik-adik, kakak mau tanya, kita sebagai anak Tuhan boleh nggak punya banyak uang? Boleh atau enggak? Boleh, tapi ada syaratnya. Berikutnya kakak mau tunjukin lagi nih. Tadi mamanya misalkan pergi ke Indomaret, mampir mau beli sesuatu, terus dia beli ini nih. Ada berapa? Ada 3. Terus kamu dikasih 1, sementara adik kamu dikasih 2. Mau nggak? Nggak mau. Sama ya, pengennya dapat yang banyak buat diri sendiri. Nah adik-adik, judul cerita kakak hari ini adalah jangan tamak. Apa? Jangan tamak.
Adik-adik tahu kan arti tamak? Tamak itu sama dengan rakus atau selalu ingin yang banyak buat diri sendiri. Selalu ingin yang banyak. Adik-adik pernah nggak rebutan makanan? Atau rebutan duit mungkin yang dari opung atau dari mama tua? Pernah nggak rebutan sama adiknya? Kayaknya pernah ya, kakak juga pernah. Nah adik-adik, sekarang kita mau tunjukin suatu cerita akibat dari tamak. Disimak ya, ini videonya. Tamak sama dengan bodoh. Dahulu kala hiduplah sepasang suami istri. Mereka tidak punya anak. Suatu hari mereka mendapat sedikit kue dari tetangga mereka. Kue itu kelihatannya sangat lezat dan mereka pun bersepakat untuk menikmati kue itu bersama. Satu untuk si suami dan satu untuk si istri. Bersisalah satu kue, hingga si istri pun menginginkan kue itu dan si suami juga sama. "Ini punyaku," kata si istri. "Bukan, ini punyaku." Mereka pun rebutan, tidak ada yang mau mengalah. Hingga si suami pun memikirkan satu ide untuk mereka lomba siapa yang bisa diam paling lama. Si istri pun setuju. "Baik, kita akan lomba siapa yang bisa diam paling lama," kata si istri. "Yang bisa diam paling lama akan mendapatkan kue itu ya," kata si istri. Mereka pun lomba berdiam sampai malam. Hingga malam itu datanglah seorang pencuri ke rumah mereka. Si pencuri pun mengamat-ngamati mereka dari jendela. Si pencuri melihat mereka hanya duduk diam tanpa bersuara. Si pencuri pun memanfaatkan keadaan yang ada. Dia masuk dan mengangkut semua barang yang bisa dia jual kembali. Si suami dan si istri hanya diam karena mereka berpikir mereka sedang lomba. Jadi aku harus bertahan untuk diam paling lama. Semua barang yang ada diangkut oleh si pencuri. Dan si pencuri tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dia pun hendak mengganggu si istri. Si istri mulai ketakutan. "Apa yang suamiku lakukan? Kenapa dia diam saja?" kata si istri dalam hati. Namun si suami hanya diam menatap tanpa melakukan apapun. Karena dia berpikir mereka sedang lomba untuk diam paling lama. Hingga akhirnya si istri pun tak tahan. "Apa yang kau lakukan? Kenapa kamu diam saja? Tolong aku," kata si istri kepada si suaminya. "Hahaha, akulah pemenangnya. Kamu tidak bisa bertahan diam paling lama," kata si suami. "Aku akan mendapatkan kue itu." Begitu sadar si suami dan si istri mulai berbicara, si pencuri pun pergi meninggalkan mereka dengan barang-barang. Adik-adik sudah lihat videonya kan? Menurut adik-adik, bagaimana sikap si suami dan si istri tadi? Mereka tamak, mereka rakus. Pada akhirnya sifat si suami yang tamak mendatangkan keuntungan? Tidak sama sekali. Justru karena sifatnya yang tamak, dia menjadi bodoh. Karena kebodohannya dia menjadi rugi, tidak ada untungnya. Nah, adik-adik, ada untungnya jadi orang yang tamak atau yang rakus? Tidak sama sekali ya. Dari video singkat tadi kita belajar, biar kiranya kita anak Tuhan untuk hidup tidak menjadi orang yang tamak, tidak yang memikirkan dirinya sendiri, tidak yang pengen banyak buat dirinya sendiri ya. Kenapa? Karena dengan sifat tamak hanya membuat kita rugi, bahkan kadang membuat kita menjadi orang yang bodoh. Adik-adik, kakak perlu sampaikan, Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah melarang kita untuk memiliki uang yang banyak. Asal jangan terlalu cinta uang. Karena cinta uang berarti bisa mendatangkan dosa. Dosa itu upahnya apa? Maut. Maut tempatnya di mana? Di neraka. Gak ada yang mau kan? Kakak juga gak mau, adik-adik juga pastinya tidak mau ya. Nah, Tuhan mau kita menjadi apa? Kita menjadi
menjadi pribadi yang mengumpulkan harta di surga. Tuhan mau kita mengumpulkan harta di surga ya. Ibarat kalau kita mencari harta karun, kita mengumpulkan atau mencari harta yang di surga, bukan yang di dunia ini. Terus gimana Kak caranya agar kita agar kita bisa mengumpulkan harta di surga? Karena kalau kita mengumpulkan harta di surga, kita akan menjadi kaya di hadapan Allah. Terus caranya gimana? Ada yang tahu? Pastinya ya. Contohnya kita harus apa? Rajin beribadah. Rajin apa lagi? Berdoa. Terus rajin baca kitab suci. Terus suka berbagi. Banyak sekali. Kalau minggu lalu kita belajar tentang buah-buah roh, itu bisa kamu aplikasikan untuk mendapatkan harta di surga. Nah, seperti ini deh adik-adik. Contohnya kalau ini kotak harta surgawi. Nah, mungkin kamu kemarin sudah saling berbagi sama adik-adik kamu. Nanti dicatat tuh kebaikan kamu atau harta yang kamu kumpulkan di surga. Ya, sekali lagi kakak mau bilang, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang suka mengumpulkan harta di surga sehingga kita menjadi kaya di hadapan Allah. Nah, adik-adik, setelah mendengar cerita hari ini, kakak mau adik-adik sekalian menuliskan hal-hal apa yang kamu lakukan untuk mengumpulkan harta di surga. Nanti kakak akan bagikan kertas fotokopian seperti ini, kamu gunting, terus habis itu di dalamnya ini udah kakak kerjakan ya. Habis itu di dalamnya kamu tulis tuh hal-hal yang kamu lakukan untuk mengumpulkan harta di surga biar kamu bisa jadi kaya di hadapan Allah ya. Bisa kamu dekor, ini cuma contoh saja, oke? Tapi ada syaratnya, ini kakak tunggu, nanti setelah kamu gunting, kamu dekor, kamu tulis, kamu foto sekali di depannya, terus kamu buka, agak jelas tulisannya ya. Terus kamu kirim deh ke grup kita paling lambat Kamis 11 Juni 2020. Sekali lagi paling lambat Kamis 11 Juni 2020. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau tutup cerita minggu ini dengan berdoa. Semua bersikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami berterima kasih kalau hari ini kembali kami boleh belajar melalui kebenaran firman-Mu untuk kami boleh hidup tidak tamak. Ajar kami untuk selalu memikirkan harta-harta surgawi sehingga kami boleh layak dan boleh bertambah kaya di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan selalu mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, itu dia firman Tuhan minggu ini. Dan jangan lupa untuk ayat hafalannya dan foto kreativitasnya dikirim ya adik-adik. Oke, kita mau tutup ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Semua lipat tangan, tutup matanya, doa kakak mungkin. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan baik dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ampuni kami dari segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan tetap jaga pelihara kami hari lepas hari. Terpuji termulialah nama-Mu ya Allah Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekian ibadah kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan.